Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, merupakan channel yang tempat belajar bersama-sama. Alhamdulillah, ya, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua seperti biasa dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, baru gabung, baru lihat di channel ini, ya, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share-nya, ya, agar nanti ketika ada video-video baruku bisa teman-teman update langsung, ya. Oke, alhamdulillah sekarang sudah part ke-47 mengenai latihan soal-soal P3K kompetensi teknis keperawatan. Ya, di sini ada kata-kata seperti biasa nih, ya. Sukses dalam ujian adalah proses dua langkah yang sederhana. Percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Oke, jadi seperti itu, ya. Oke lah, tanpa basa-basi lanjutkan saja mamang gaskeun ke soalnya. Seorang anak laki-laki usia 12 tahun dirawat dengan DBD, menunjukkan reaksi terhadap hospitalisasi di mana saat pasien masuk ke ruang perawatan, saudara memperkenalkan diri, namun anak tidak berespon. Saat akan dilakukan pengkajian, anak tidak kooperatif, bahkan memalingkan mukanya ke tembok. Apakah intervensi keperawatan psikososial dan emosional yang dapat saudara berikan pada kasus di atas? A. Tingkatkan latihan fisik dan mobilitas. B. Anjurkan keluarga untuk sering berkunah, tingkatkan latihan fisik dan mobilitas. C. Lakukan komunikasi dan tingkatkan remaja. C. Lakukan komunikasi dengan tingkatan remaja. D. Membimbing remaja untuk mengembangkan sikap yang sehat. E. Beri kesempatan remaja untuk mengungkapkan kecemasannya. Seperti biasa, silakan dijawab terlebih dahulu, waktunya 10 detik dari sekarang. Sudah, ya, 10 detik. Baik, pertanyaan di sini adalah intervensi keperawatan psikososial dan emosional yang dapat saudara berikan. Nah, apa nih? Nah, apakah tingkatkan latihan fisik dan mobilitas? Ini anak usia 12 tahun, ya. Jadi ceritanya ini anak nggak kooperatif, ya. Bahkan nih memalingkan mukanya ke tembok. Ngobrol aja gitu sama tembok gitu, ya. Lakukan komunikasi dengan tingkatan remaja. Apakah 12 tahun udah kategori remaja? Bimbing remaja, ya, untuk mengembangkan sikap yang sehat. Enggak, ya, sulit. Nah, ini yang pasti nih, ya. Ini kan ceritanya nih anak nih istilahnya lagi kesel lah, ya, terhadap ini nih reaksi hospitalisasi. Jadi kesel, bahkan di sini jelas, ya, memalingkan muka nih ke tembok. Terus tidak kooperatif. Nah, harusnya yang remaja tidak kesal ini 12 tahun ini. Ya enggak, sepertinya bersifat seperti ini, ya, memalingkan ke tembok. Jadi itu kesal, ya. Kalau orang lagi kesal, ya, harus diapain? Ini, ya, ya. Beri Beri kesempatan remaja untuk mengungkapkan kecemasannya. Ya, biarin aja dulu gitu, ya. Oke, apakah betul, teman-teman? Kita lihat bersama, ya. Oke, betul, ya. Lanjut. Gampang, ya, masuk ke penalaran teman-teman, ya. Masuk, ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi laki-laki usia 9 bulan dirawat dengan diare hasil pengkajian KU tampak sakit sedang. Suhu 38,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit. Saat masuk ke ruang perawatan, bayi menangis terus dan tidak mau ditidurkan di atas tempat tidur. Untuk memberikan perawatan automatic care, saudara meminta ibu pasien menemaninya saat anak ditidurkan. Apakah prinsip automatik yang diterapkan pada kondisi di atas? A. Meningkatkan kemampuan orang tua mengontrol keperawatan. B. Menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. C. Tidak melakukan kekerasan pada anak. D. Mencegah atau mengurangi cedera. Atau E. Memodifikasi lingkungan. Silakan 10 detik waktunya dijawab dari sekarang.
Sudah ya, 10 detik ya. Oke, pertanyaannya di sini adalah prinsip atromatik yang diterapkan ya pada kasus di atas ini apa nih gitu. Nah, di soal kasus ini ada bayi 9 bulan ya. Dia demam ya. Nah, diare juga. Cuman diare di sini tidak dijelaskan berapa kali ya. Nah, udah ceritanya nih udah masuk ke ruang rawat bayi. Nah, ini menangis terus dan tidak mau ditidurkan di atas tempat tidur. Jadi mungkin kebiasaannya itu digendong ya. Digendong jadi baru bisa tidur. Nah, untuk memberikan perawatan open care, saudara meminta ibu pasien menemaninya saat anak ditidurkan. Nah, jelas ya harus ditemani oleh ibunya. Jadi prinsipnya apa? Nah, ini menurunkan dan mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Karena yang namanya anak itu ikatan batin ya sama keluarga, sama orang tua khususnya sama ibu. Jadi ya pengennya deket terus gitu, nggak mau pisah gitu. Apakah betul, B? Oke, kita lihat bersama ya. Oh, salah, Cok. Kok salah? Modifikasi lingkungan. Enggak ya, benar ini. Yang salah jawaban ininya. Harusnya harusnya B. Ini B. Sorry. Ini B bukan E. Modifikasi lingkungan. Apanya yang harus dimodifikasi? Ditidurkan. Apakah tempat tidurnya dimodifikasikan? Judulnya ini tempat nggak bisa ditidurkan. Makanya, nah ini di soal juga meminta ibunya menemani anaknya untuk ditidurkan. Ya ini menurunkan dan mencegah dampak persoalan dari keluarga. Ini salah ini, harusnya B ya. Oke, lanjutlah ya ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dirawat di rumah sakit untuk yang pertama kali dengan keluhan batuk panas sudah 3 hari. Untuk mengetahui masalah keperawatan yang dialami anak, saudara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan fisik anak. Apakah hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tindakan tersebut di atas? A. Lakukan prosedur traumatik terakhir. B. Tingkatkan kerjasama dengan distraksi. C. Hindari gerakan yang kasar dan mengejutkan. D. Meminta orang tua untuk melepas pakaian anaknya. E. Tenangkan anak dengan sebotol air, gula, atau makanan. Monggo dijawab 5 detik, 5 detik, 10 detik. Sudah ya. Pertanyaan di sini adalah hal yang harus diperhatikan saat melakukan tindakan di atas ini. Kan ceritanya mau melakukan pemeriksaan fisik nih. Jelas ya di sini jawabannya adalah A ya. Kenapa jawabannya adalah A? Ini pasiennya anak. Nah, biasanya anak itu apakah gini ya? Kalau misalkan anak tersebut sebelumnya sudah dilakukan dirawat di rumah sakit, misalkan ada kejadian yang dia misalkan ya diinfus nggak masuk gitu ya. Emang karena biasanya susah sih kalau anak nginfus anak, apalagi yang sudah panas tinggi berhari-hari, terus juga sama mensret, dibaringin mensret, mual muntah, itu biasanya nanti dehidrasi. Nah itu susah tuh nginfusnya. Nah anak bisa jadi traumatik karena diinfusnya susah, itu ditusukin terus seperti itu. Jadi akan ingat terus kejadian tersebut. Jadi makanya di sini yang harus diperhatikan saat melakukan tindakan adalah prosedur traumatik terakhir ini apa. Tanyakan bisa ke ibunya bisa ya. Kalau ke anaknya sih enggak ya, enggak. Tapi ini 7 tahun loh, bisa diajak komunikasi lah dengan cara kita melakukan teknik komunikasi ke anak 7 tahun. Gitu ya. Oke, bener gak nih? B. Jawabannya B. Tingkatkan kerjasama dengan distraksi. Oke lah. Mungkin saya salah. B ya. Jawabannya ya.
Ya, bisa dipelajari bersama ya teman-teman ya. Apakah betul B? Teman-teman bisa pelajari juga ya, karena saya juga masih belajar nih teman-teman ya. Oke, lanjut lah ya. Lanjut nggak? Lanjut aja lah, gaskeun. Jawabannya B ya. Tingkatkan kerjasama dengan distraksi. Jadi anak 7 tahun ini bisa ya dengan diajak kerjasama. Bukan distraksi. Distraksi. Seorang bayi laki-laki usia 5 bulan untuk mengatasi cemas akibat dampak hospitalisasi pada anak saudara memberikan mainan. Apakah jenis permainan yang tepat untuk bayi tersebut? A. Kontak mainan berwarna-warni. B. Balon karet berwarna besar berwarna-warni. C. Boneka beruang dengan mata kacing. D. Mobilan dengan remote control. Truk kayu yang bisa didorong dan ditarik. Silakan 10 detik waktunya dijawab dari sekarang. Oke, kita coba pelajari ya bersama ya. Di soal di sini yang ditanyakan adalah permainan yang tepat untuk bayi 5 bulan apa nih? Nah, gitu ya. 5 bulan apakah kotak mainan berwarna-warni? Balon karet besar nggak mungkin ya. Balon karet besar. Boneka beruang laki-laki ya. Apakah bermain boneka beruang dengan mata kacing? Enggak ya. Mobil-mobilan dengan remote control 5 bulan udah nggak bisa ya main truk kayu yang bisa didorong atau tarik, apalagi ini ya kotak mainan berwarna-warni. Coba teman-teman ini nggak sama nggak jawabannya A? Oke, betul ya sekarang. Alhamdulillah, kotak mainan berwarna-warni. Gitu ya, nyambung ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan usia 6 tahun dirawat hari kelima dengan DBD. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, anak sudah diperbolehkan esok hari pulang ya, ini artinya ya. Artinya maksudnya untuk mengatasi kebosanan anak selama dirawat, saudara memberikan program bermain. Apakah jenis permainan yang tepat untuk anak tersebut? Ini sama ininya ya, kayak tadi soalnya. Bola bekel A, B kuda-kudaan, C boneka panda, D alat masak-masakan, atau E pensil dan buku gambar. Silakan dijawab, waktunya 10 detik dari sekarang. Oke, sudah ya. 10 detik. Pertanyaannya, permainan yang harus digunakan yang tepat untuk anak usia 6 tahun. Ini perempuan ya, jelas ya. Bola bekel kan enggak ya. Bola bekel tuh bola-bolaan gitu. Untuk anak-anak loh ya. Anak-anak, kuda-kudaan juga enggak. Ini untuk anak-anak ini. Boneka panda bisa jadi ya, ini boneka panda. Alat masak-masakan juga enggak, ini 6 tahun ya. Alat masak dan buku bandar ya. C, bener gak C? Salah cok, pensil dan buku gambar ya. Kuharap nih teman-teman kita harus pelajari ya soal jenis permainan anak seperti ini yang cocok terapi bermain untuk anak-anak di usia-usianya. Nanti biar mantap ya. Ini saya salah nih, udah 3 kali salah. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Ini harusnya jawabannya E ya, pensil dan buku gambar untuk anak usia 6 tahun. Oke lah ya, lanjut ke soal berikutnya. Aduh, udah ada jawabannya ini cok. Berapakah dosis yang diberikan? Nah, langsung aja dah. Pada pemberian imunisasi di atas, apa imunisasinya? Imunisasinya adalah BCG. Nah, jawabannya udah ada nih D. Apakah D itu jawaban yang benar ya?
Coba dosis BCG berapa teman-teman? 0,1, 0,5, apa 0,05? Oke. Berapa nih? Nah, 1 cc 0,5. Nah, ini ya, D bener ya, 0,05. Coba dah C. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Jawabannya adalah C. Apa nih pertanyaannya? Seorang perempuan 51 tahun PA5A2 datang ke poliginekologi karena mengeluh perdarahan, padahal menurut klien sudah menopause 6 tahun yang lalu. Daerah perut terasa nyeri dan terasa membesar, pernah mengeluarkan darah setelah berhubungan. Kemudian berhubung sudah 1 tahun terakhir, mempunyai riwayat menggunakan kontrasepsi oral sekitar 20 tahun. Orang tua meninggal 2 tahun yang lalu karena kanker serviks. Apakah pemeriksaan diagnostik yang tepat untuk mengerti kondisi di atas? Nah, ini jawabannya udah ada C nih. Kira-kira untuk kanker serviks nih, pemeriksaan yang tepat diagnostiknya untuk mengetahui kondisi di atas ini apa? Jadi ada riwayat ya dari orang tua itu kanker serviks, meninggalnya karena kanker serviks orang tua si pasien ini. Nah, kira-kira pemeriksaan untuk dia itu menderita kanker serviks itu pemeriksaan apa? Teman-teman yang selama ini tahu, apakah dengan biopsi, apakah dengan pemeriksaan pap smear gitu kan, apakah dengan pemeriksaan lab? Nah, apa nih? Nah, ini biopsi ya, koloskopi. Nah, ini pemeriksaan pap smear C. C ya, betul ya, rongsen paru. Nah, jadi kalau teman-teman menemui kasus seperti ini, jadi kanker serviks nih. Nah, untuk mengetahui dia kanker serviks bukan, jadi lakukanlah pemeriksaan pap smear. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 49 tahun sudah mempunyai 2 orang anak, dinyatakan mengidap kanker serviks. Dari hasil pemeriksaan pap smear, nah ini ya, dari hasil pemeriksaan pap smear saat ini yang disarankan adalah yang dirasakan adalah sedih karena dalam keluarga tidak ada yang terkena kanker. Apakah penyebab terjadinya kanker serviks pada perempuan? A. Virus HPV, B. Banyak pasangan, C. Menikah di usia dini, D. Personal hygiene yang buruk, atau E. Pakaian dalam yang lembab. Silakan waktunya 5 detik, 10 detik lah ya waktunya dijawab. Monggo. Sudah ya? 10 detik sudah? Sudah ya? Silahkan nih, jawabannya apa? Jadi yang menyebabkan terjadinya kanker serviks, nah itu apa? Jelas ya, ini virus HPV ya. Oke, bener gak nih? Tulis di kolom komentar ya. Monggo ya, ditulis di kolom komentar apakah betul virus HPV yang penyebab terjadinya kanker serviks. Oke, serta alasannya ya, nggak bisa. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah belajar di channel ini. Mohon dukungannya dengan klik subscribe, klik loncengnya supaya ada video baru bisa langsung update ya. Dan bagi teman-teman yang sudah dukung channel ini ya dari pertama sampai sekarang, saya ucapkan terima kasih ya. Saya doakan semoga diberikan rezeki yang lancar, diberikan selalu kesehatan, dan bisa lolos di ujian P3K tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke lah ya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.